Kumpulan warga Purituk Songo Cacaban Kota Magelang Minggu 9 November 2025. Kalau saya lagi buat kembali ternyata jam-jam dulu saya melihat karena anggotnya cuma manusia tiga yang santai hadir memenuhi undangan rapat RT 3 pada bulan November ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu sebagai rasa syukur kita, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak yang kita hormati, pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan rapat RT di bulan November. Alhamdulillah dihadiri 14 orang. Semoga yang tidak hadir diberikan kesehatan dan tidak depan bisa hadir lagi. Yang sakit segera sembuh, yang lain-lain izin mungkin lewat Pak RT langsung, dan yang tidak izin mungkin juga nanti Pak RT yang mengetahuinya. Sama Allah mudah-mudahan dapat pada bulan itu gunakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Rabbana
Berkailah bapak keluarga kita ini. Amin. Karena kami hati yang jernih ya Allah, keputusan yang bijaksana, hati yang dapat menerima perbedaan. Ya Allah, jadikanlah musyawarah dan kerjasama kami sebagai jalan untuk menebar manfaat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, agar senantiasa jujur, adil, dan amanah dalam setiap tanggung jawab yang kami lakukan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sikap egois, dari kesalahpahaman, dan dari segala hal yang bisa mengganggu niat baik kami. Tanamkanlah keikhlasan dalam hati kami, bahwa apa yang kami upayakan bukan hanya demi hasil dunia, namun juga sebagai ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, bila dalam rapat ini ada manfaat, maka lancarkan dan mudahkanlah urusannya. Jika ada hal yang belum kami pahami, bukakanlah pikiran dan hati kami untuk menerima penjelasan. Ya Allah, satukanlah hati dan langkah kami dalam perbaikan. Kuatkan kerjasama dan kerukunan di antara warga kami, dan jadikanlah setiap usaha kami bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seksi sosial Bapak Anjas disilakan. Untuk sampai bulan ini, tapi saya lakukan mulai bulan Oktober ya, itu sisanya itu tanggal 8 bulan 10 1.300.000, terus tanggal 8 itu kas masuk dari Pak Tio sebesar 250, terus tanggal 10 itu saya bayar ke Pak Dar, itu bulan November sampai Desember itu 300. Terus kita kas keluar lagi tanggal 12 bulan 10 untuk Pak Pandu itu sebesar 100. Jadi totalnya itu sisa tinggal 1.150.000 rupiah sampai bulan November saat ini Pak. 160.000 ya. Oke, 1.150.000 rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosial pada bulan Oktober sampai November malam ini. Selanjutnya laporan daerah nanti mau dilaporkan besok atau laporan sementara namanya kita mengadili Pak Tio karena mungkin yang punya ini kesalahan. Saya melaporkan masukan malam hari ini masuk dari sejumlah 22 warga dengan total penerimaan 1.910.000. Pembangunan melaporkan satu untuk bulan Oktober 2025 ada 155.000. Kemudian di bulan Oktober pada waktu pertemuan kita di KSD dapat 150.000.
Jadi Sabtu jumlah gurunya 305.000. Untuk pengeluaran pertama saya buat kunci baru untuk pintu di balai dulu ini 50.000 melakukan transaksi ini. Jadi untuk buat kunci baru sama duplikat suratnya beda. Jadi kalau duplikat 20.000, kalau buat kunci baru 50.000. Kemudian beli baikon untuk menyemprot sarang semut dan teter nih, teter yang ada di lingkungan balai mau dibilang ke putih dari semut 33.000, sisanya taruh di sana buat diperlukan nanti. Kemudian beli lampu jalan samping rumah Mas Sakti atau samping Pak Haji ini 40.000. Kemudian diganti fitting lampu, ganti kabel lampu jalan depan rumah Pak Apri. Beberapa hari gelap di sana, saya manggil Pak Batak, Bukan Pak Selor, dan datang beliaunya 15.000. Jadi lampu dapat pun cuma fitting sama kabel dan dapat sebelum langsung ke PSN itu karena tapi yang lama itu tidak rokok jalan. Terima kasih Romo sudah melaporkan berapa ada pembangunan di RT 3. Jadi 1 per 9 November malam ini ada 100. Kalian Pak, jadi saran dari Pak RT karena lampu jalan itu dari Pak Apri sama Pak Adi kan Pak Ari kan berdekatan Pak. Saran dari Pak RT kamu perlu digeser akan ada eksekusi, betul ada Pak Patasi lagi geser begini Pak. Jadi padannya lampu agak terang dengan Pak agak rata gitu Pak. Sudah datang kembali sekali ya. Terima kasih Bang Mul. Disampaikan Pak Gondang, Pak Tarto kalau ada yang disampaikan terkait keamanan. Aman. Sementara kemarin kan Pak teror sama kucing ya Pak ya. Mungkin kalau masalah kucing ini di RT lain ini juga sama. Yang jadi perasaan tidak enak itu kalau tiap pagi dulu kita dikirimi foto kayak kucing gitu kayak jam sarapan sudah sarapan itu kan menjadi kurang nyaman lah. Sementara mungkin ya hobi pelihara kucing atau kesukaan pelihara kucing itu monggo, tapi jangan sampai mengganggu lingkungan juga aja. Jadi mohon kesadaran dari bapak-bapak yang mempunyai peliharaan kucing untuk bisa menjaga peliharaannya yang di kandang. Jadi kita berani melihara tapi berani modal lah untuk itu. Dan mungkin usul Pak RT sebagai komitmen diskusi lah. Sebagai komitmen aja Pak, kalau kita berani memelihara kucing, berarti juga berani konsekuensinya. Seumpama kucing itu mengganggu di lingkungan warga lain, pemilik kucing mungkin itu bertanggung jawab. Itu aja. Kalau mungkin merusak plafon atau apa, itu pemilik kucing harus mau bertanggung jawab. Lumayan buat Ya kalau saya berarti yang hitam satu berkeliaran bukan racun itu nggak dibiarkan aja. Bersedia untuk mengganti utang naik bocor, naik barangnya bocor. Jadi itu aja lah. Terima kasih Pak Gondang. Jadi di grup ada foto kalau habis cantik mungkin agak semangat makanya ya Pak Gondang. Tapi kalau fotonya ini ya memang jadi satu pemikiran kita. Nanti sebenarnya dari Pak RT juga sudah kemarin mengeksekusi salah satu kucing di RT 3 milik warga juga, tapi ternyata masih ada satu hitam berkeliaran itu. Ada 4 ada 2 ada 4 semuanya. Siapa itu mungkin saat merusak itu bisa dipotong ya Pak Gondang. Tahu
tahu kucingnya siapa atau di video ya. Oke, mungkin nanti bisa dibahas oleh Pak RT. Untuk yang lain mungkin ada masalah yang disampaikan. Ini Pak Trijoko nggak hadir, Pak Anto nggak hadir. Yang monggo yang ada yang disampaikan yang berpikir apa setelah yang keempat panggil istri saya kalau ini ditutup pakai aku ternyata ditutup di HP diunggah sama Eyangnya. Akhirnya setelah yang mengunggah semua pada mengunggah kali itu dia kan belum ada yang unggah itu sayangnya sudah yang keempat kali. Dulu satu mati, jadi kita pasangin racun untuk tikus masuk ke rumah itu. Ternyata tuh kucing nggak dikasih makan sama yang punya, masuk ke rumah saya makan yang tikusnya mati 2, kucingnya berpunggung juga 1 mati. Mobil sama tikusnya kucingnya mungkin. bukan makanan Nggak tahu juga. Sekarang masih ada 1 hitam itu. Istri saya langsung buat aja tuh kalau sudah kita di situ saya bilang. Nanti kalau dia masuk lagi daripada dia biar di sini biar aja makan itu mati ya biarin aja ribut. Nanti ribut terangnya kalau telah kesini biar saya nanti yang mau saya bilang itu. Kesel juga. Ya namanya sampai 3 kali dibilangin kucing sampai 4 kali aja siapa manusia ya enggak kesel sama aja. Agundal itu dari tempat yang itu sudah dipeduduki di depan pintu ruang tamu 3 kali, yang satu lagi di itu rupanya kalau malam kesetan itu buat tipu itu. Giliran pagi-pagi saya bangun jam 3 tidur dia di meja bundar besar itu siramnya wali dia takut kalau siramnya itu. Nah gitu aja Pak sama masalahnya sebenarnya nambahin aja tadinya ya nggak ngomong lah. terima kasih ya. Jadi menegaskan berikutnya Pak Yudi mau menyampaikan. Pak Yudi aman Pak Yudi? Aman. Jadi ini pertimbangan bidang sosial aman ya. Kalau sudah nanti dilanjutkan di yang lain. Untuk itu acara yang kepada Bapak Adi disilakan. Bapak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kesini Pak, namanya sudah kita tinggal semua yang harus makan pada malam ini. Terima kasih juga yang sudah menyediakan snack rasa pada malam ini. Ini dari juga lalu dan tadi umur berarti kami sayangi Bapak warga juga. Lalu pada malam ini kita anggapkan tersebut dan sektor karena perubahan sanatnya bisa informasikan pada malam hari ini. Selain tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama informasi dan laporan dari seksi-seksi yang sudah disampaikan, kami menambahkan beberapa yang pertama sambil ini masalah-masalah yang timbul di lingkungan kita dapat selama kegiatan bulan Oktober kemarin. Jadi bulan Oktober kemarin itu saya nyoba untuk ikuti semua program pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kota Magelang sempurna. Jadi kalau ternyata itu kalau diikuti sih betul.
saya masak sih Bu, bulan kemarin. Jadi sudah nanti saya informasikan ke Bapak pas rapat pakai. Saya kemarin bulan Oktober itu izin dari kegiatan seperti ini tadi, saya izin terus ya ada undangan ke pemerintahan sama sama. Tapi nggak waktu masih bisa diatur menjalankan amanat dari bapak dari bapak ibu dari kita maksimal. Tapi ternyata rupanya begitu. Kita rajin dan tak hitung gitu. Tak hitung. Ternyata skornya itu RT3 sama RT1 52. RT2 itu datang 2 kali, kita 5 kali. RT3, RT4 1, jadi 51 datang 1 kali, kita 5 kali. RT2 itu 2 kali, 3 kali, jadi 5 kali. Ini menurut seberapa kegiatan yang melibatkan RT. Artinya bahwa pemerintah Kota Magelang ini baru satu-satunya pemerintah daerah tingkat 2 di Indonesia yang langsung melibatkan RT sejauh ini. Programnya ini programnya Pak Damar yang dulu waktu dulu itu namanya program Mas Bagio. Ini baru satu-satunya pemerintah kota, pemerintah tingkat 2 yang merencanakan RT-RT Pak, yang merencanakan RT-RT. Jadi betul-betul musyawarah perencanaan pembangunan itu oleh kita lah. Makanya sangat disarankan oleh pemerintah kalau rapat seperti ini warga banyak yang hadir Pak, karena ini musyawarah pembangunan di lingkungan RT yang menjadi nanti pembangunan di wilayah. Artinya wilayah RT itu mau apa saja, kemudian ada ide pembangunan apa saja, itu ada 50 juta per tahun dari program ini yang disediakan untuk membangun nomor 15 tahun 2005. Karena saya juga itu sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan programnya. Akhirnya di dalam pedoman pelaksanaan program ini salah satunya kalau lebih dahulu RT kalau mau mengajukan program-programnya terutama yang berkaitan dengan anggaran 50 juta itu yang fisik dan non fisik itu harus membuat profil RT yang diinput pada portal profil RT Kota Magelang. Jadi kita dapat aplikasi seperti ini yang kemudian beberapa waktu yang lalu kami memberikan kepada bapak-bapak sekalian untuk mengisi data pribadi. Memang banyak muncul pertanyaan, itu kok data sangat private sekali, terus kemudian untuk apa, dan minta siapa, karena itu data pribadi. Tidak hanya Pak Tri yang tadi juga terakhir bertanya tentang itu, karena saya sendiri merasakan itu sangat pribadi sekali. Tetapi harga lain di RT lain juga ada juga muncul pertanyaan itu, tetapi bahwa dari situlah nanti pemerintah kota bisa melihat potensi dan potensi yang ada
Maksudnya potensi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah itu terhadap KT tersebut itu apa saja. Misalkan ada berapa lansia yang ada di situ, karena di sini ada berapa anak-anak, ada berapa anak-anak yang sekolahnya sampai jenjang mana, ada berapa rumah yang toiletnya belum pakai layar angsa, misalnya ada di situ toiletnya pakai apa. Nah, yang belum ada layar angsa itu nanti bisa diprogram. Hanya seperti itu. Ya. Nah, sebagai keamanan daripada data ini setiap RT hanya dikasih satu portal masuk dan password, dan itu hanya keamanan login dan password. Dan semua jadi kita juga aman. Kemudian setelah diupload ke pemerintah kota, nanti akan dijadikan dasar seperti kajian kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi data secara logis masuk, dibaca oleh pemerintah kota, terus kemudian kebutuhannya disesuaikan dari air kucing, giling, kaki, tapi itu suatu menurut saya keterbukaan. Ya apa? Ini yang sampaikan Pak Bunda tadi. Tapi ya dari mulai yang begitu dulu. Yang penting Bapak jangan sampai ada hal yang mengganjal di lingkungan, sehingga kita ayo di dalam berwarga di kampung. Prioritas apa dulu yang lebih penting, yang kita yang diperlukan itu yang bisa dilaksanakan. Untuk lain-lain nanti sambil jalan. Oke, untuk Polda dan Profil RT kenapa kami meminta kemarin data seperti itu, kemudian sampai dilengkapi foto-foto. Tapi kita sudah saya terima kasih lagi dibantu untuk data warganya. Jadi yang itu tadi dan untuk memverifikasi, kemudian sambil giling-giling ngambilin foto rumah Pak sama pakai geotaggingnya. Geotaggingnya itu kalau detik itu sudah menuju lokasi kita. Lalu dari desain, jadi yang hasil kita dulu ini adalah foto keluarga, tapi sendiri-sendiri. Ya, bunda, kemudian kita menteri, terus sendiri. Jadi saya upload di profilnya masing-masing, lalu saya share ke portalnya koordinasi utama dia. Jadi kalau semuanya sudah selesai, tinggal diverifikasi server di pemerintah utama. Jadi ini masih menunggu yang bahwa warga bapak yang kami ibunya yang dikirim foto saya, ini paling lambat dari Rabu lah, karena tenggat waktunya itu minggu kedua bulan November sudah harus terkirim semuanya ke portal profil Kota Magelang. Minggu kedua bulan November ini besok. Saya ambil tengah-tengahnya Rabu, target saya sudah harus kita kirim semua. Karena tinggal itu aja. Dan kalau RT lain masih bingung, kita tinggal itu aja. Sudah saya cek sebagainya. Verifikasi tinggal saya. Jadi kurang catatan. Rekrutan, lokasi itu kan mesti ada anggotanya.
Perekrutan anggota sudah dimulai dari ketua RW dan ketua RT itu sebagai anggota ada undangannya, undangan operasi, undangan anggota dan undangan rekam untuk simpanan pokok dan simpanan dan wajib dari anggota. Simpanan pokok sekali 5.000, simpanan wajib 5.000 ya bulan untuk menjadi anggota koperasinya. Koperasi Merah Putih ini untuk sementara nanti di awal beroperasinya baru hanya akan sebagai penyedia sembako lebih murah sih katanya. Selebihnya belum. Biasanya koperasi kan bisa simpan, bisa pinjam. Ini belum, karena kemarin saya sempat agak kencang juga menanyakan. Informasinya kan Koperasi Merah Putih ini ada gambaran modal 5 miliar atau 3 miliar dari pemerintah. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak diajukan? Mungkin masih banyak kendala di pengurusannya tinggi juga. Kemudian juga memang itu belum ada, sehingga belum mengajukan dan belum ada. Sehingga modal yang ada ini baru dari apa ya? Iuran anggota. Amati dan diantisipasi yang dilakukan oleh kita. Karena rupanya juga terjadi juga remaja bukan ini, saya sih cuma lihat di TikTok aja. Tahu-tahu anak remaja meledakkan diri di masjid dan sampai kita tertutup. Ini kemarin yang menjadi perhatian Kamtibmas sekitar apa? Kemudian Fintech input proprietary tadi sudah disinggung. FGD dengan DPRD, Pak Nariska kemarin yang belakang ya menampung aspirasi lah. Tapi saya juga sempat tanya, ini kalau programnya ini Pak Nariska, ini kan sebetulnya hanya untuk wadah janji politiknya kepala daerah saja. Tapi sejauh realisasi oleh saat ini yang begitu terasa ke masyarakat ini belum kunjung tadi ya, karena mungkin belum ini, tapi perencanaan sudah ada. Tapi mudah-mudahan nanti dalam pelaksananya program 50 juta itu kan digunakan mungkin yang infrastruktur aja skalanya kecil-kecil. Nah sedangkan kalau kami ini butuh misalkan pemeliharaan saluran air, pelebaran gang, itu bisa diajukan lewat mana? Hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Ya, katanya sehingga nanti bisa diaspirasi ke saya. Karena saya dikasih sumber biayanya banyak sekali. Juga mengenai aspirasinya Pak Pri itu kemarin kan pindah gorong-gorong yang dari sana lagi untuk dikembangkan dialihkan ke sini. Itu masih mau dipelajari lagi sama kampus. Karena memang kalau yang proyek Jarwana 7 kemarin itu kemudian menjadi beda kalau materialnya dan dananya dialihkan untuk pelebaran di sini. Sehingga masih mau tapi sudah saya sampaikan. Langsung ke Pak Nariska yang ke DPR. Dan sudah mencontohkan terus layak umum. Tapi terima kasihnya juga sama Pak Dik, Pak Heri, Pak Pri itu yang mendorong-dorong sampai itu kesambung.
Itu kalau nggak gitu bersih bertiga gitu ya nggak karuan tersambung nggak sih. Oh itu niatnya mau dipanjangin yang karena sudah. Itu yang sekarang karena ini kita jadi mentok yang kalian baik. Ya ada sebenarnya ada bentuknya juga ada orang gila dari Pak Iri Aiman ya biarlah yang nambah itu datang ya dan ini hati kayaknya nggak sih ayo malah kita ya jadi rapot justru yang datang Aiman dulu Aiman ini kenapa kalau suami dari temuan gitu ya ya sudah alhamdulillah ya alhamdulillah ini sudah rapi semua ini sampai 3 ini dari ujung ke ujung itu insya Allah sudah rapi semua tinggal nanti kita punya Pak cantik karena kalau punya nanti sudah tutup selokan mau dicat semuanya tidak bisa sekarang ya gak meriah nanti insya Allah kalau bisa apa kita tambah meriah ini itu sampai ke ujung saluran ini memang ya ini pamit ini menjadi catatan karena yang Sabdo Membuka tadi itu langsung dari seksi keamanan dan Pak Bondan tidak pernah Pak Bondan itu sampai begitu kok begitu di apa kayak ini nggak pernah jarang ini jadi perhatian kalau Pak Bondan sudah sampai begitu berarti memang serius mohon diperhatikan tapi memang apa semua warga terganggu kalau kucingnya maka saya dengan pengolahan dengan tindakan alhamdulillah saya sudah terima kasih kepada Pak Bambang akhirnya ikhlas kita terima kasih kepada Pak Bambang untuk apa mengikhlaskan kucingnya kita pindahkan keluar RW 12 dan sudah saya pindahkan saya angkut pakai di kantor itu ternyata sudah mana Pak mana anaknya 5 4 anaknya jadi saya mindahin kucingnya Pak Bang itu jumlahnya 6 ekor sudah jadi 6 ekor nah itu kalau enggak buru-buru saya pindahin wah itu saya penduduk saya nanti karena ini saya Pak bintang terus menembak kayak itu Pak 6 ekor tapi terima kasih Pak Bambang ikhlas ya Pak tapi ya, cuma ya gitu bener Pak Bambang ya kurang tahu kita melempar dosanya itu mau dilempar ke saya Pak saya takut Pak Mali kalau membuat kucing dosa nah kan sama saja melemparkan dosa kita ya biar saya yang dosa terus tapi nggak apa-apa lah ini juga maslahatan ada yang insya Allah saya ngubahnya juga ya hati-hati strategi biar tidak dosa itu bagaimana tapi saya juga scroll lah belum minta petunjuk yang sih ya baru googling aja hukum membuang kucing karena kalau katanya kalau banyak mudaratnya boleh ya dibuang ya udah tak di Google seperti itu jadi mana biasa ya kan takut juga kan suruh bilang kucing jadi ya itu melempar dosa ke orang ya tapi memang harus saya lakukan karena ya ini ya juga saya ditanya juga kan mungkin di sana di luar banyak kemudian kucing kok nggak kami perhatikan itu kenapa pada saat ditanya nanti ya sama-sama berisiko dosa dan itu ya kami lihat yang nanti jawabnya juga enak minyak ada yang putih minyak Pak Miko itu nah itu nanti sudah kita iya apa sounding juga sudah termonitor juga lewat itu mikonya sebilang kandang kalau kayak itu langsung sama yang motor
Jadi karena suka lepas juga tuh, iya, lepas itu jalan kurang. Asal jangan berak di rumah aja, berak di rumah tak ada lagi, tak peduli saya. jadi ya kalau Bapak setuju, saya juga setuju sama tidak menerima tanggung jawab kurang lain. Ya, kita yang menerima terus sampai kurang orang lain, tapi orang lain yang sudah tanggung jawab terus kotorannya terus nanggung dosanya itu kan ya tahu. Alhamdulillah sebenarnya sudah, jadi tinggal ada satu yang menjadi perhatian, terus kemudian ada yang hitam itu kalau misalkan nanti bisa, itu kayaknya agak lulut itu, kalau itu bisa ditangkap agak bisa jadi itu syukur gantian itu jadi yang Pak Bambang kemarin sudah clear, sudah berkurang. Nah kalau yang bukan punya warga ketiga, Bapak mau apa, mau punya tindakan sendiri dulu, silakan nanti saya apa berargumen kita syukur-syukur, tapi ya terus dicekal nanti tak meskipun kemarin ya cuma tak kasihkan bapak yang suka ngurusi kebersihan di lingkungan kantor itu, tapi dibuka ini dari bulan ini di kemarin titip saya titip kucing saloni buat terus besar ini yang terus sudah Pak beres aman lu gimana itu ya sampai di hampir dimarahin dan nggak di Saya dulu juga piara kucing, dan nggak keluar gitu, makanya saya berani ngambil tindakan karena saya juga suka kucing. Jadi itu juga dulu ada tarik sahabat itu kalau pakai lebih itu kucingnya masuk ke sini, nanti kalau dia mau usia dilepas, nanti dipanggil namanya datang masuk ke sini harus dibawa. Ya memang risikonya memang ya harus tadi tanggung jawab, di kandang dikasih makan, tempatnya dibersihin dan gitu. Kalau memang itu lebih dipelihara, jangan dilepas aja bising rumah-rumah. jadi selain di grup di kucing tali kucing ini kelas kucing, tapi saya pikir ini apa jadi kita itu ada kesana seperti itu dari terjadi saya nggak tak pikir ternyata harus bersih kucing, kok tai kucing juga gitu tugasnya, dia nggak apa-apa. Kayak ngomong Itu terus kemudian informasi dari yang lain, kalau kucing itu ya kita mungkin anggaran kita bisa masukkan kemudian yang semuanya bisa, kemudian yang jelas harus lebih bertanggung jawab lagi. Jadi kalau ada sekarang ada kita di pesawat nggak apa ya? Siap. Jadi itu dapat uang ini. Setelah dicekal nanti di kandang Pak Bambang ini. Itu kucing dicekal pas sama bukan punya warga kan. Kalau punya warga kan itu untuk anak punya tadi. Misalkan rusak ya harus jawab. Itu lewat warga kita atau tidak? Dan Pak RW untuk mengisi kosongan supaya organisasi di hari 12 tetap berjalan dengan baik karena menyangkut banyak warga, tidak terjadi kebingungan dan keselamatan, organisasi juga tetap berjalan. Maka kemudian kemarin diputuskan ketua ketua PKK RW 12 di apa ya?
dibentuk ketua bersama. Ketua bersama yang dimaksud adalah seperti apa ya istilahnya, ketua bersama yang terdiri dari Ibu Ketua PKK RT 1, 2, 3, 4 bersama-sama menjadi Ketua PKK dengan tugas masing-masing. Ketua RT 1 sebagai koordinatornya, dan kemudian ketua Ibu Ketua RT 2 nanti yang koordinat bidang administrasi, kesehatan, dokumen-dokumen yang ada di PKK. Kemudian Mbak Dini kebagian tugas untuk mengkoordinasi pokja PKK RW 1 sampai 4. Pokja apa aja saya nggak tahu. Berapa lain termasuk posyandu, termasuk pendidikan, termasuk kesehatan, begitulah. Terus LP4 bertugas untuk pendampingan lapangan pada kegiatan-kegiatan lapangan PKK RW. Jadi seperti itu. Ya, sekarang sudah tidak lagi dalam arti kosong belum, tetapi ada yang kemudian ini mumpung saya juga gerak, itu sempat menjadi pikiran kamu juga, itu tapi mikirnya itu begini. Pak Aris itu geraknya serius, sampai kepleh namanya seperti, tapi tidak mondok, tidak opnam. Sehingga kemarin dalam kita menjalankan kebijakan besuk di tingkat RT 3 ini, saya gak mau. Ini apakah menggunakan dan sosial tidak? Kalau tidak kok tidak? Kalau mengeluarkan kok tidak opnam? Kalau tidak mengeluarkan kok hanya serius, terus seperti itu. Ya, dari peristiwa seperti itu muncul kajian-kajian dari ibu juga dari kita nanti untuk besok sakit ada sedikit revisi dari yang kemarin usulan. Jadi kemarin kan ini untuk yang dirawat itu tetap 3 hari, jadi besok dan keluarga dan sosial. Untuk yang tidak dirawat tapi tidak bisa beraktivitas selama 5 hari, harusnya lebih waktu. Dan dulu juga ada yang sama sekali tidak masuk dan 5 hari tidak bisa beraktivitas. Daripada belum nanti kita masukkan untuk besok sakit itu revisinya pada jika 5 hari tidak bisa beraktivitas meskipun tidak opnam di rumah sakit, kita besok dan kita keluarkan kasusnya. Seperti apa? 5 hari tidak beraktivitas Seperti apa? misalnya tidak ada kerjaan 5 hari. Tadi kita nanya dulu ke yang bersangkutan. Ya, ngimpun aja kan. Ngimpun lagi kan. Nah, Pak Hari yang pernah itu apa ya? Sakit tidak opnam tapi rasa ngomong 5 bulan ya. Nah, terus apa? Acuannya 5 hari ini. 5 hari. Sakit pilek 5 bulan. Diare olah-olah yang dari kelurahan dan kota pun sudah banyak 5 pertemuan yang kemarin
air putih, kemudian ini libur lah untuk pagi usaha, sehingga nanti rapatnya tidak terlalu. Mungkin itu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan menyampaikan informasi yang masih kurang. Nanti kami tambah usulan, ada informasi baru yang kami sesuaikan informasi tersebut seperti apa. Terus kalau juga kalau misalkan Bapak ada apa arahan dan masukan, ada ide apa untuk baikan di ruang tempat tidur yang kita ini, kami harapkan pada bulan ini yang tahu sedikit tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita informasikan ke grup apa yang menjadi saran dari Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bisa menjawab apa yang disampaikan tadi dari Pak RT. Tapi yang fokus mungkin di kita satu tadi terkait penekanan pada hewan peliharaan itu masih menjadi masalah hal yang perlu kita cari solusinya. Dan tadi sudah disampaikan kalau untuk hewan peliharaan di tingkat RT 3 sudah coba ditangani, terutama kucing Bapak Bambang itu sudah diungsikan. Kemudian kalau nanti ada masalah lain terkait kucing atau hewan peliharaan yang berasal dari warga lain, Bapak bisa ambil tindakan dengan cara menangkap ataupun yang lainnya, monggo. Sehingga untuk yang di luar RT dari masing-masing warga bisa memberikan tindakan sendiri. Untuk yang warga khusus RT 3, hewan peliharaan RT 3, maka nanti akan ditangani langsung pengawasan Bapak RT 3 ataupun kita semua. Dan yang kedua terkait uang sosial, ini ada perubahan. Jadi kalau kemarin itu ada uang sosial yang diberikan jika opnam atau berobat beberapa hari di rumah sakit, akan tapi ada revisi, yaitu sakit yang lebih dari 5 hari atau maksimal 5 hari tapi tidak bisa beraktivitas karena melihat kasus yang saat ini dialami oleh Bapak Aris. Itu meskipun tidak opnam tapi sudah beberapa minggu tidak bisa kerja, maka salah satu contoh untuk mengambil perubahan pada uang sosial yang seharusnya berhak diberikan kepada mereka yang seperti itu. Nah ini dua pokok mungkin terkait dengan isu di RT 3. Yang lainnya tadi informasi mungkin nanti akan, dan kemarin sudah di-share oleh Bapak RT, beberapa diantaranya sudah bisa itu ada tadi profil RT, kemudian data baru RT ataupun yang lainnya sudah banyak disampaikan. Nanti jika ada yang belum akan bisa kembali. Mungkin itu ulasan sekilas dari apa yang disampaikan Pak RT. Sebelum diakhiri ada lain-lain, monggo Bapak mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri karena juga sudah malam. Jika ada monggo. Dengan masa informasinya, jadi target totalnya kartu itu di gedung Serbaguna, karena Pak Satpam yang Bapak minta mengundurkan diri, Pak Nanti almarhum. Jadi penggantinya yang bukan pokok tunjuk Pak Jaimanto, Pak Minto dari RW 10 dan biasa terjadi tahun ini Pak. Jadi satu kooperatif beliaunya akhir Oktober atau awal November kasihan dan disatukan mengundurkan diri. Jadi sekarang satpamnya itu sudah digarap. Alamnya masalah orang tua sakit dan kami itu saya tanya ke teman-teman yang agak satu shift yang memang tidak sakit-sakitan memang. Dan sudah dekat sekali sama saya. Tadi saya punya beberapa sakit Pak Mo ini orang lama sekali. Karena sering mana masih tidak mampu, akhirnya mengundurkan diri. Nah, yang saya tanyakan itu Pak.
Nanti mungkin ada informasi dari Pak RW, ada penggantinya tadi Anda. Jadi kalau kesulitan umpamanya atau misalkan tidak ada penggantinya, untuk iuran pemberian satpam itu ditetapkan masing-masing itu gimana itu satu besarannya besar. Jadi Pak Adi, Pak RW nanti perlu bertanya itu tanyakan ke Pak RW pasti. Pertama Pak, yang kedua masalah lampu merkuri Pak. Lampu merkuri di Pro 5 juga sudah lama mati ya Pak, mulai sejak sebelum Pak Suyatno itu naga di sana sudah mati Pak, ini jauh lampu sampai sekarang belum ada perbaikan itu sudah pemerintah RW. Di samping itu mungkin bapak-bapak sekalian sering keluar malam sudah malam naik ke pos ke atas, ada 3 lampu merkuri di sana, 3 titik yang mati balik kita pergi jalan, karena itu juga tanggung jawab dari RW 12. Jadi perbaikannya itu dari Pak RW, nanti mungkin koordinasi sama yang berwenang di Pemkot siapa itu kan, kalau bisa segera gimana untuk hidup kembali Pak. Karena tadi yang rawan kira-kira di sana, tapi kan titik lampu di sana itu mati untuk merkuri itu tadi. Jadi beberapa masa itu perlu sampai ke Pak, nanti perlu sampai ke RW Pak, kita lanjutnya gimana. Membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu ada permintaan pengiriman data ke Capil. Nah itu jadi kita ke sana atau cukup yang dari Pak RT aja ke Capil itu? Saudara yang update yang tinggi. Ya, untuk update data kita, iya keluarga itu. Jadi itu boleh yang ke Capil itu. Capil ya itu tetap. Oh ya, saya Memastikan aja, memastikan. Iya. Karena ini ngelingnya bukan ke Capil sih, kalau ini ngelingnya ke Yang itu memang Capil itu Pak, yang itu. Ada memang Capil. Jadi saya kira data seperti itu kan sama dengan yang awal-awal dulu kan kita lapor itu. Tapi ya kita coba nanti kita. alamat tidak. Saya juga itu tadi juga Habib Soto yang Palestina kemarin dia tanya Bapak mungkin berapa kasih tahu Pak isinya berapa gitu. Mengundurkan diri karena alasan sakit. Nah, mungkin ini untuk pencarian satpam lagi ditambah satu klausul untuk membawa surat sehat atau apa gitu, biar tidak terjadi lagi untuk nanti mengundurkan diri dengan alasan sakit yang memang itu dan sebagainya. Jadi yang merepotkan kita sendiri. Kalaupun untuk mencari surat keterangan sehat dari dokter itu memberatkan dari pelamar, bisa menghubungi kami, nanti kita bantu untuk surat sehat dari dokter kami, atau yang sudah jadi satpam mungkin mau diperiksa, mau bikin surat sehat, bisa nanti menghubungi kami, kita gratiskan. Atau satpam semua itu kan sudah ada kita semua. Mungkin kalau ada yang belum punya jaminan kesehatan, kita perlu mendapatkan pemerintah, bisa seperti itu Pak, untuk kesejahteraan Pak Satpam. Kalau sudah punya semua ya alhamdulillah. Kalau warga kota insya sudah punya semua. Mungkin klausul itu surat sehat mungkin bisa diusulkan ke tim pencari satpam yang baru Pak. Konten mawon, akan saya. Lampu besar ini, maka tanggapan kami nanti kami akan sampaikan dulu Pak. Tapi ini menjadi catatan usulan yang saya garis bawahi. Kalau ada pertemuan bisa disampaikan nanti
pas rapat RW 3 bulanan itu ini menjadi bahan persetujuan dari P3. Kemudian yang Andika juga ini akan cek RW mengenai JKN, mengenai kesehatan, apa sudah dapat JKN apa belum, kalau belum nanti terima kasih informasinya juga. Ini saya kira pesan bagus. Jadi kita usulkan ke RW. Kemudian untuk surat sehat ini ya nanti kita usulkan juga, kita sampaikan, kita tekankan bahkan, tapi ya nanti kalau yes kita dapat kerjaan dibantu beliau untuk mengurus surat sehat sama cek. Ada dua, Pak Pokok di bawah 1, terus Pak Rano bawah 1, Pak Tito bawah 1. Rasanya kalau bisa kan dari RW 92, dari RW 10 2. Kalau sudah informasi kan masalah kesehatan Pak Mirto tadi sudah kesehatan ini sudah keluar masuk masa kecil Pak sudah bertanggungan informasi kan. Tapi Pak Tito motor atau itu harus masuk itu kan. Saya bilang Pak Tito tanggung jawab loh. Bisa 2 bulan 3 bulan akhirnya 1 bulan enggak. Ini berat, itu sendiri mana-mana. Baca informasikan ke Pak Adriana. Dikit Pak, sebelum ditutup ini sudah berapa? Nah, apakah selama ini kita kebetulan tidak ada yang awarahum, jumlahnya saya kira apa perlu terus tiap bulan kita setor itu iuran K9, apapun untuk sementara ditunda dulu, baru nanti setelah berkurang targetnya berapa kita iuran lagi ke sana dari RT ke K9. Itu saja mohon disampaikan ke Pak RW ini pagi saja. Nanti kita sampaikan juga. Usul di rapat itu Pak Pengurus RW Pak, kalau bisa ya seperti yang sudah kalau memang agak banyak yang dihentikan dulu nanti saya kirim lagi. Namun dari tim pengurus RW supaya lanjut tidak Pak, itu ya nggak lainnya kan dilanjut ya. Jadi masih lanjut aja. Ada mungkin tidak mungkin dia lanjut iurannya sekian dulu dari RT ya. Jadi memang pernah berdiskusi oleh pengurus dengan RW untuk sosial kita berguna atau tidak, tetap kita harus berkewajiban. Akhirnya terus keduanya ada pergantian karena Pak Tato mengundurkan diri, hanya Pak Mohan yang ganti. Kami tanya di saya tanya ikut rapat supaya tapi laporan tetap jalan. Sekarang sudah ditertibkan dengan laporan meskipun iuran berjalan terus, tapi laporannya sekarang sudah jalan dari sini. Terus sekarang dan saya tidak akan mengalami masa sini, jadi berjalan jangan sampai yang ketemu dalam satu Pak sudah mendekati usia yang Pak Dinti. 2 juta ya? 2 juta kan yang sudah mengundurkan diri. kalau bisa belum tapi yang original satpam pakai satpam karena satpam itu dari kita kewajiban harus bayar tiap bulan dan satpam gratis ya kalau 1 bulan 2 bulan ini kita isi gantinya kalau tidak di mana gitu dan motor-motor nunggu 3 bulan akan nunggu jadi pas hati koordinasi kita seberapa sini Penerapan surat sehat bagi satpam baru sehingga tidak terjadi seperti yang kemarin. Kemudian yang keempat dari yang ini terkait evaluasi Kastam Buja 9 ini nanti bagaimana, tapi tadi sudah sedikit disentil oleh Pak Mul bahwa tetap lanjut dan tadi juga seperti itu. Dan nanti ke depan mungkin laporan-laporan terkait Buja 9 mungkin perlu disampaikan kembali. Mungkin itu yang bisa dirangkum. Bapak-bapak masih ada lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup karena waktu juga sudah mendekati pukul 10 malam. Untuk itu mari pertemuan ini kita akhiri dengan doa yang kami sampaikan oleh Bapak Imam kepada Bapak Ya Allah, segala puji Tuhan yang besar.
dengan cinta pertolonganmu kami dapat menyelesaikan rapat pada hari ini. Engkau satukan hati kami dalam satu niat, satu tujuan dan satu semangat untuk saling bergotong royong dalam kebaikan dan kemaslahatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menyadari bahwa segala upaya dan keputusan kami tidak akan berarti apa-apa tanpa taufik dan ridho ya Allah. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami dalam menjalankan amanah ini. Teguhkanlah langkah kami dalam kebaikan dan kuatkan niat kami agar senantiasa lurus karena ya Allah. Jadikanlah seluruh upaya kami ini ikhlas karena ya Allah. Dan jangan Engkau sisipkan padanya niat untuk saling selain Engkau ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan hasil-hasil keputusan yang telah kami musyawarahkan. Jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari kesalahpahaman, jauhkanlah kami dari segala kesombongan. Tanamkanlah dalam hati kami kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan rasa saling percaya. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Dan jadikanlah amal terbaik kami sebagai penutup dari hidup kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan keikhlasan kami selama rapat ini berlangsung. Jika ada kata-kata atau sikap yang kurang tepat, maka tutupilah dengan rahmat dan kasih sayang. Satukan kami dalam kebaikan dan jadikan pertemuan kami ini sebagai bagian dari amal soleh yang Engkau catat sebagai pemberat timbangan kami di akhirat kelak nanti. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang Engkau rahmati dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini sebagai perpisahan yang Engkau jaga dari maksiat. Jangan biarkan seorang pun dari kami menjadi orang yang celaka atau terhalang dari rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan warga Purituk Songo Cacaban Kota Magelang Minggu 9 November 2025.